Welcome to quiz AI. Welcome to quiz. Which one do you prefer? Aku punya dua opsi. Yang pertama itu adalah aku punya hadiah $60.000 buat alokasi kalian sekarang juga. Atau kalian memilih $1.000 akan kuberikan ke kalian setiap tahun selama seumur hidup. Kalian pilih mana? Aku ngasih tahu enggak, $1.000 setahun. Oh ya, sorry, aku tambah. Inflasinya 5,5%. Aku lupa ngasih tahu. Nih, ini orang-orang yang main invest nih, silakan. Kalian pilih yang mana? $60.000 satu kali atau $1.000 per tahun, inflasinya 5,5%. Jadi naik 5% nih, 5,5%. Oke, selesai. Mari kita voting. Siapa yang mau milih $1.000 selama seumur hidup? Gak ada yang pilih nih. Yakin nih? Nah, yakin? $1.000 seumur hidup loh. Oke, yang mau milih $60.000 tapi satu kali aja, katakan. Iya, katakan. Oke, katakan. Alasannya kenapa? Satu, kamu dulu. Kenapa? Kalau dapat $60.000 sekarang nih, gue bisa nyari investment yang di atas 10% per tahun, gak harus 5%. Oke. Lanjut, ada lagi angkat-angkat yang sudah 60%? Gak mau nunggu 60 tahun. Oh. 1.000 per tahun kan? 1.000 per tahun, oke. Terus, ada lagi nggak? Saya sih tadi angkat-angkat, kenapa kamu pilih itu? Aku lupa, ada lagi, kamu tadi kenapa pilih? Sama kayak tadi, ya ada investment yang lebih. Nunggu 60 tahun, gitu. Enggak, 60.000. 60, kamu yang 60.000 gara-gara? Ada investment yang lebih itu 10%. 10%. Terus ada lagi nggak? Lagi? Udah? Cukup? Oke. Jawabannya yang benar adalah ada. Jawabannya adalah yang betul adalah 60.000 satu kali. Itu sebenarnya permainan di diskon promo, marketing dan lain-lain. Kayak dia ngerasa kayak aku selama seumur hidup bakal dapat $1.000. Padahal $60.000 itu lebih cuan. Bener, jawaban siapa tadi namanya? Namamu siapa? Bener, jawaban Marcel. Cara gampangnya adalah ketika kita mengambil $60.000, habis itu dimasukkan ke bank dengan inflasi 7%. Cuan nggak sih? Kan dia dapatnya jadi lebih banyak. Cuman dalam segi MDP ini tadi, cara berpikirnya adalah gini teman-teman semua. Cara gampangnya tadi aku udah nulisnya. Mana sih? $1.000, bentar. Apa latarnya?
Jadi cara menghitungnya gini, kita berpikirnya adalah tadi jawabannya secara orang ekonomi, tapi kalau secara orang saintis jawabannya gini, 60.000 itu saat ini nggak sih? Bener nggak? 60.000 itu saat ini kan? Nah, gimana caranya biar apple to apple? Itu adalah caranya 1.000 dibagi dengan 5,5%. Itu harga uang saat ini. Coba silakan kalian kalkulator 1.000 dibagi 5,5% berapa? 1.000 dibagi 5,5% berapa? Berapa? 18? 1.000 dibagi 5,5%? 18.182 ya, kan di koma tersier ya. Nah, berarti ini dibandingin sama ini lebih gede mana? 60.000. Nah, ini bahasa secara saintis, tapi kalau secara bisnis, tadi jawaban Marcel. Jadi ibaratnya ini kita gabungkan, itu bisa mendapatkan 3.300 dengan suhu inflasi segini. Coba kalau kalian nggak percaya, inflasi kalau 5,5% per tahun 60.000 bisa dapat berapa? Jawabannya 3.300. Nah, apa kaitannya dengan itu tadi? Apa kaitannya dengan MDP, Multiple Decision Process? Dia ada ke nih. Nah, itu disebut adalah faktor diskon. Nah, faktor diskon itu adalah analisis nilai waktu uang yang berdasari contoh game show tersebut. Jadi kayak kita tuh punya harga turun secara turun-menurun. Nah, gamma itu digambarkan gamma adalah faktor diskon yang angka selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil gamma, semakin besar diskon yang diberikan. Nah, kalau diskon rate adalah tingkat diskon atau tingkat bunga inflasi per periode. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Jadi tadi rasio diskon, ya fokus ya. Nah, contohnya itu adalah gamanya kayak gini. Kamu mesti gambar kayak gini. 1 per 1 plus R. Nah, kalau R ini tadi diskon rate. Nah, kalau gamma ini sendiri lebih ke faktor diskon. Nah, berarti kalau 1 per 1 plus 5,5 per 100 berarti berapa? 0,05 ya? 0,055. Nah, minta tolong kalian coba kalkulatorkan 1 dibagi 1 plus 0,055 berapa? 0,9478. Nah, ini disebut faktor diskon. Ini disebut diskon rate. Nah, ini masih belum terasa. Habis ini masih terasa. Ini masih introduction. Jadi kayak apa sih fungsi gabungannya, fungsinya buat apa namanya? Buat. Nah, sekarang kita masuk ke namanya Bellman equation. Faktor mana ya? Sini Pak. Nah, ini rumus lagi teman-teman semua. Jadi kalian bisa mencatatnya juga. Ini di binus slide nggak ada, tapi emang aku carikan yang lebih mudah istilahnya. Bellman equation itu rumusnya adalah Vs sama dengan max
dari R S, A plus apa itu? Gamma VS XN, gamma V S aksen. Nah, aku udah jabarin itu sendiri artinya. Nanti kita rasain bareng-bareng. VS itu adalah nilai terbaik saat ini atau utility. Oke. Nah, max itu adalah aksi terbaik. Aksi terbaik. Nah, terus RSA S, A itu adalah reward. Lalu yang terakhir itu aku tadi tulisnya adalah Y V S aksen, nilai diskon. Nah, jadi pada intinya Bellman equation itu adalah kita memberikan nilai saat ini yang terbaik berdasarkan aksi apa yang bisa kita perbuat. Contohnya adalah dia mencari nilai terbaik itu adalah mencari max-nya itu kita mencari opsi nilai terbaik dari VSA hadiah reward sekarang. Hadiah itu apa nanti kita bisa lihat. Hadiah reward sekarang ditambah dengan nilai diskon, nilai yang akan datang sudah dikali diskon. Nih, aku udah kasih catatan di sini. RSA itu adalah reward depannya. 4 itu gamma itu adalah diskon dikali nilai depannya. Ini masih belum kelihatan. Nah, habis ini kita bakal coba mengerjakan Super Mario. Nah, Super Mario, aku lupa nama yang pink itu siapa sih? Aku lupa. Peach ya. Nah, Super Mario ingin datang ke Peach. Nah, pilihannya ada 2. Kalau dapat Peach, dia mendapatkan reward plus 1. Tapi kalau dia kena apinya, dia akan mendapatkan -1. Asumsikan ini masih belum ada. Oke, ini masih belum ada. Nih, abaikan ini kosong. Nah, saya tulis sendiri proyek. Misalnya aku punya, pakai ini. Habis ini. Ini Semarang tinta langka loh, yaudah deh. Berarti 1, 2, 3. Pas 1 ya? Di sini dia plus 1, min 1. Nah, perhatian ya teman-teman semua, ini sangat penting nanti biasanya aku bakal melakukan eksperimen di kelas. Nah, gamanya dia adalah 0,9. Gamma itu adalah kayak tingkat inflasi tadi. Jadi harga aku sekarang 1000, harga di tahun depan mungkin aku tuh cuma harga 945. Ini yang namanya seperti inflasinya tadi. Nah, caranya adalah VS adalah max RSA plus YS plus 1. Nah, ini dapatnya kenapa? 1 ini itu adalah nilai depannya. Jadi 1 ditambah 0,9 dikali kosong. Nah, 1 itu adalah ini. Oke. Nah, terus habis itu adalah 0,9 itu adalah ini.
nol itu adalah karena sudah selesai. Oke, jadi aku ulangi lagi. Ini adalah nilai depannya, RSA itu adalah nilai depannya, ditambah 0,9 itu adalah diskonnya itu tadi, harga diskon, dikali depannya. Karena depannya sudah selesai, maka dia kosong. Masih sampling lagi. Ini hasilnya 0, ini hasilnya berapa ini? 1. Ini hasilnya 0,9. Itu karena apa namanya? Sebentar. Ini harusnya oke, depannya wait, next. Oh ya, oke, reward. Ini reward. Tadi rumusnya ada sih. Yes. Nah, kedepannya ini adalah 0 plus sorry kebalik apa tadi? Aku enaknya ngejelasinnya dari ini aja deh. Sorry, aku hapus dulu aja biar nggak bingung. Balik lagi ke depan, reward instant, terus dikali Oke, aku tadi ralat ya teman-teman. Jadi yang depan itu adalah nilai reward instan yang dia dapat. Dan nilai reward instan yang dia dapat, dia kenapa 1? Karena dia depannya itu udah selesai. Jadi blockingnya itu di sini. Ini blok. Oke, jadi aku ulangi lagi ya. Dia 0. Apa namanya? Dia 1 ini karena depannya rewardnya udah selesai. Maka karena depannya belum selesai, dia 0. Ditambah 0,9 itu adalah harga diskon. Oke. Terus dikali 1 adalah nilai depannya. Aku contohkan lagi adalah 0 plus 0,9 kali 0,9. Dia adalah dari sini. 0,9 adalah gamma. Ini adalah reward. Kebayang nggak sampai sini? Masih bingung? Aku ulang lagi ya, Jadi yang pertama, nilai depan karena udah selesai. Oke, kita masukkan rumus, abaikan yang nilai max. Abaikan yang nilai max ya, abaikan max, kalimat max. Kita masuk ke RSA plus gamma. Oke, gamma itu adalah perkalian antara nilai diskonto atau diskon dikali nilai depannya. Nilai depannya itu kalau selesai dia nilainya kosong, tapi kalau belum selesai dia nilai depannya. Ini 1 dapatnya dari mana? Dari depannya. Ini 0,9 dapatnya dari depannya. Oke, clear? Situ dulu. Terus 0,9 ini dapatnya dari mana? Y atau gamma. Betul. Terus
nol ini dapatnya dari reward. Nah ini reward ini adalah karena dia selesai rewardnya 1, karena belum selesai rewardnya kosong. Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi yang depan aku tulisan yang lebih gede aja deh. Itu sih utility, utility sama dengan max dari R S, A ditambah gamma apa sih logarithmnya VS. Oke, perhatikan semua ya. Aku bilang, itu aku tulis asumsi robotnya itu satu arah. Jadi max-nya ini nggak kepakai. Jadi nggak ada opsi lain, opsinya cuma satu. Oke, nah ini tuh adalah reward depannya, dan reward depannya 0 kalau selesai, 0 kalau satu kalau ini diskon, terus ininya nilai depan. Oke, sekarang kalian bisa lihat ada utility adalah max kali RSA plus diskon. Nah, sekarang aku ulangi lagi dari sini. Aku ulangi lagi dari sini. 1 plus 0,9 kali 0. 0,9-nya dapatnya dari mana? Dari gamma. Satunya dapatnya dari reward depannya. Ini kan rewardnya, ini udah dapat reward. Jadi kalau dia di sini min 1, dia bakal min 1. Dia reward. Nah, kalau 0 itu adalah apanya? Kalau sudah kelar. Oke. Nah, sekarang kita track back ke sebelumnya lagi. Kalau 0 dapatnya dari mana? Reward depannya 0,9 gamanya, satunya nilai depannya. Nah, ini tuh satu arah ke kanan. Nah, sekarang tinggal di sini. Berarti kalau sini berapa? Sini berapa? 0 tambah 0,9 tambah kali 0,81. Hasilnya berapa? 0,73. Oke, terus ini dari 0 tambah 0,9 kali 0,73. Hasilnya 0,66. Nah, kalau sini hitungannya masih bakal ribet lagi. Jadi hitungnya ini udah ganti. Kita hitungnya dari sini lagi. Kenapa aku bisa ngitungnya dari sini? Itu nanti karena kita mendekati titik pusat dahulu. Jadi daripada dia sini, dia lebih dekat dari sini. Coba kalau dari sini coba. Itu kan hasilnya 0,9. Kira-kira hasilnya ingat gitu berapa? 0 plus 0, berapa? 0,9 kali 1. Betul. Sama dengan? Yes. Nah, kalau di sini berapa? 0 plus 0,9 kali 0,9 jadi, nah terakhir berapa? 0 plus 0,9 kali sama dengan? Sama nggak? Betul. Nah, kalau di sini pun juga kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini sama sini itu sama.
dia tuh pasti sama. Kenapa? Sini sama sini sama, karena dia jarak ini mendekati ini dan jarak mendekati ini sama apa enggak? Sama kan? Nah, makanya dia harusnya sama. Kalau dengan bentuk sudut yang simetris ini. Oke. Ini masih dasar nih. Tinggal dikit lagi. Oke, gitu ya. Ini kan Super Mario. Ini nggak ada. Ini nggak ada di Venus Lite. Soalnya Venus itu langsung ini ada arrow-nya, langsung ada arah-arahnya. Jadi rada pusing. Nah, yang di Venus Lite itu langsung kayak gini. Ini jujur, aku kalau jelasinnya rada belibetan, rada pusing juga nih. Jadi aku minta tolong mohon perhatiannya. Ini di Venus dan rada pusing. Oh, ini kemarin tuh aku jelasinnya dari jadi di Venus itu dia punya, silakan kalian sambil buka di Venus Maya kalian, dia nilai diskonnya itu adalah min 0,04. Oke, silakan kalian buka di Venus Maya kalian, diskonnya itu adalah 0,04. Oke, diskonnya. Nah, dia langsung diisi 0,04 semua. Asumsinya adalah dia itu kalau melangkah ke sini dia butuh, harganya dia bakal turun sebanyak 0,04. Gitu. Nah, bedanya apa? Kenapa sih aku tadi nambahin Super Mario tadi? Karena di Venus ini arahnya bisa 3. Bisa lurus, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Andaikan robot tadi misalnya ada di persimpangan sini, dia harus ngitung ke sini dan ke sini. Nah, aku kaget tadi, buset, nah dia langsung multi direction. Kalau multi direction, nanti aku ngerasa langsung berat sekali karena hitungannya ada 3 kali lipatnya. Makanya aku bilang kayak, wah, ini kalau aku langsung ini kaget. Makanya aku bilang max tadi dihilangin karena dia buat antisipasi ini tadi. Oke, introduction dulu ya. Terus dia cara menghitungnya adalah seperti ini. Nah, silakan buka di slide Venus Maya kalian. Silakan. Silakan buka di slide Venus Maya kalian. Ambil dibuka slide Venus Maya. Silakan cari bagian slide yang the grid walk. Di situ nggak ada. Cuma ini punya. Aku belajar ini 3 hari, 1 slide, 2 lah ya 2. Ini rada puyeng soalnya di YouTube juga sosok lah, rada beda. Oke. Sudah semua di slide-nya? Udah mulai slide semua? Nah, kalian udah melihat slide ini belum? Tolong perhatikan ada down, up, right sama left. Silahkan lihat. Di situ ada down, up, right sama left. Jadi ibarat sebuah robot tuh bisa bergerak maju, kanan, kiri sama belakang. Beda dengan case kita tadi, aku asumsikan hanya satu arah. Oke. Nah, rumusnya itu adalah robot itu bisa maju, belok kiri atau kanan. Ini aturan mainnya Venus tuh. Slide Venus, robot itu bisa bergerak. Kalau ke depan, chance-nya itu 0,8. Kalau ke kiri itu 0,1, kalau kanan itu 0,1. Nah, cara rumusnya menghitungnya, jadi mohon perhatian sekali. Ini rada ribet, tapi sebenarnya gampang. Nah, berliannya tuh di sini. Sepakat? Berliannya di sini. Nah, kalau berlian di sini, dia itu up-nya ke atas. Jadi ada Nah, perhatikan nilai paling pojok sini duluan. Semua mata terpana gitu, terfokus di pojok sini. Di Venus nggak ada. Biar kalian tahu itu artinya apa. Nah, ini artinya up. Itu berarti di sini itu titiknya ke atas. Oke, cara ngitungnya adalah possibility tadi kalau ke atas tadi berapa? 0,8. Nah, aku gini dulu. 0,8.
kali titik plus 0,1 kali titik ditambah 0,1 kali titik. Oke, artinya dulu. Nah, kalau ke atas 0,8 itu kalau ke atas itu adalah tembok kan? Ya. Nah, kalau tembok dia namanya bond space. Jadi dia nilainya adalah sama dengan min 0,04, sama kayak ini defaultnya. Jadi defaultnya kan 0,04. Jadi dia balik min 0,04. Oke. Nah, terus kalau dia belok kanan, dia dapatnya berlian. Berlian tadi berapa? 1. Habis. Berlian 1. Oke. Terus kalau belok kiri, dia dapatnya adalah 0,4. Coba silahkan kalian kalkulator. 0,8 kali min 0,04. Sudah? Sudah? Ditambah 0,1 kali 1. Ditambah 0,1 kali 0,04 0,1 dikali min 0,04. Ini. Coba. Berapa? Berapa? Coba diulang lagi aja. 0,8. Ini ya, 0,8. Ini yang up ya, ini up. 0,8 kali 0,04. Udah? Ditambah 0,1 dikali 1. Ditambah 0,1 dikali minus 0,04. Berapa? 0,06. Bener nggak? Nah, ini dapatnya dari ini. Di Binuslet belum ada. Makanya aku jelasin ke kalian, aku kasih kenapa sih nilainya ini? Ya karena dari ini. Nah, contoh kedua lagi, biar kalian ada pembanding. Itu aku delete ya, aku hapus ya. Oke, ini adalah right. Kalian perhatikan, ini adalah right. Oke, fokus di sini. Ini adalah right. Nah, robot tadi bisa bergerak ke depan. Itu possibility-nya berapa? 0,8 sudah. Right. Dia berarti possibility-nya 0,8 dikali bla 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 bla. Terus ditambah berapa kalau ke kiri? 0,1 dikali bla 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 ditambah 0,1 dikali bla 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 bla. Nah, kalau kita posisinya right, jadi kita arahnya ke berlian. Berlian tadi poinnya berapa? 1. Oke. Kalau di kiri tadi dia nabrak tembok. Itu berarti skornya tadi berapa? Min 0,04, benar? Min 0,04. Nah, kalau ke kanan tadi berapa? Min 0,04. Nah, silakan kalkulator lagi. Bener apa enggak? Silakan. 0,8 kali 1 dikali 0,1 kali 0,04 ditambah 0,1 kali 0,04. Silakan. 0,792. Benar nggak di sini? Benar kan?
Nah, yang down sama left itu nggak aku hitung karena nanti kalian keburu pusing kan. Tapi rumusnya sama. Jadi kayak kita mainnya direction. Kalau ini up, ini ke up, rumusnya tuh bakal nyesuaiin. Kalau up tuh kan ke atas. Berarti 0,8 kali 0,04 di kirinya itu adalah A, di kirinya itu adalah 1, di kanannya itu adalah 0,04. Jadi kayak direction dia. Dia direction tuh kita membandingkan dia kayak kita menghadap kemana gitu. Oke. Ini up, right, down, left. Ini di binus kan nggak ada penjelasannya. Jadi makanya aku bener-bener ngasih catatan di sini biar kalian kayak pahamnya itu tadi. Ada yang masih bingung tanya? Nggak apa? Tadi itu dapat 0,8 sama 0,9. Diketahui ini. Nih. Dia kalau di depannya possibility-nya 0,8, kalau di kiri 0,1, di kanannya 0,1. Jadi kita tinggal kalikan sama yang nilainya gitu. Betul, tinggal dikalikan nilai sekitar-sekitar. Dimulai paling di sini. Kotak hitam ini blok. Kotak hitam ini blok ya teman-teman, bukan starting. Ini blok. Jadi nggak bisa dilewatin tembok. Kita startingnya paling dekat dari berliannya. Oke. Default value-nya tuh 0,04. Jadi kalau board space dia 0,04. Kalian bisa lihat di binus slide. Bedanya dari yang 4 tadi itu apa? Yang mana? Yang 4 tadi mau. Yang tadi yang. Oh, ini malah tugasnya sih. Ini. Iya, bedanya. Nah, kalau ini 4, kita asumsikan lagi di sini. Nah, kita tuh dari up, right, left, sama down. Nah, kita harus mencari arah yang terbaik menuju berlian. Nah, berliannya itu arah terbaiknya adalah belok kanan. Terbukti dengan ini paling gede, 0,06, 0,06, 0,04 sama 0,79. Berarti terbukti direction dia ke arah kanan. Makanya aku bilang di sesi ini aku minta tolong buat diperhatikan karena ini nggak ada di binus slide. Aku bener-bener nyari, why ini value-nya ini tuh dapat dari mana? Aku bener-bener kayak, kayak, oh akhirnya aku baru tahu. Jadi ini, kalau kalian mau foto silahkan. Ini juga udah ada di slide yang aku sampaikan. Cara menghitung ini sama ini juga sama. Nah, terus tadi apa fungsi dari max? Nah, fungsi dari max itu adalah mencari direction terbaik. Kalau di sini down, left, right, sama up, itu nilai paling pojok itu yang paling bagus value-nya berapa? Right berapa nilainya? 0,79. 0,04 ditambah 0,79 jadinya 0,75. Sudah selesai binus slide-nya seperti itu. Gitu. Ini cuma 2 slide tapi saya puyengnya nggak selesai belajar ini. Lumayan sih, lumayan tricky dan capek. Nah, aku bayangin ya, sorry itu sih. Aku bayangin, ini kan yang diupdate baru 1 kotak, udah sepuyeng ini. Bayangin kalau aku soalnya besok cuma 1, coba update 9 kotak. Kita harus bikin 4 sama buat left right. Iya, berarti 4 kali 9, 36. Aku sampai kemarin tuh tanya ke Bina itu, tolong berikan contoh soal. Dia Bina cuma bisa ngasih slide cuma kayak gini loh. Jadi cuma 4. Dah. Ini kan gampang ya, cuma right. Ini gampang ya. Nah kalau kayak gini gimana? Ketika dia ada di persimpangan sini deh. Makanya yang bikin binus slide ini ada ngadi-ngadi ya. Makanya aku bilang, ini aku kasih coret-coretan. Itu 0,8, 0,4 ditambah 0,1 kali 1, 0,1 berapa? Jadi yang perlu diperhatikan adalah down, left, right, up. Kalau nggak percaya, silahkan kalian nanti hitung, nanti lanjutkan kalian hitung down sama left-nya bener hasilnya. Harusnya bener. Oke. Satu lagi, itu yang rada puyeng. Ada yang rada puyeng adalah ini. Policy iteration. Ini terakhir. Tapi cara membaca slide-nya di binus adalah begini teman-teman semua.
diketahui itu kayak gini. Tanahnya tuh untuk dari si Mario menuju berlian arahnya tuh seperti ini. Ini diketahui. Oke. Diinstruksikan robotnya tuh seperti ini. Oke, enough? Cukup, paham? Nah, hasil hitung-hitungan kalian yang banyak banget tadi hasilnya jadinya seperti ini. Makanya aku langsung skip. Di sini sudah dihitungkan. Oke? Nah, terus hasil akhirnya adalah update tanah menjadi seperti ini. Caranya gimana? Silahkan lihat, semakin dia mendekati sini, semakin besar mendekati satu. Coba cek. Cara baca. Contohnya nih, min 140 sama min 144 dibanding min 0,65 itu lebih kecilan mana? 0, maka arahnya ke atas. Terus ini cuma satu, min 0,65 sama 0,550 lebih gede mana? 0,50. Berarti arahnya ke atas. Ini sama ini gede mana? 0,69 sama 0,5? 0,69, arahnya ke kanan. 0,74 udah mentok, kalian kanan. Hasilnya Indian. Jadi tadi kalau kalian hitung semua, nanti bisa arahnya kayak gini. Terus nanti fungsinya buat apa sih? Robot itu bisa menentukan arahnya kayak gini. Makanya aku mikir bener-bener puyeng kalau aku ngasih soal mahasiswaku sebanyak 1, 2, 9. Kan ini kan biasanya pojok tuh buat soal 9 kali 4 rotating. Berarti ada 36 calculation. Tuh bisa deh. Dalam waktu 1 jam gitu kan menarik gitu. Kayak terjun. Gak boleh. Gak bisa. Kayak gitu. Itu sih untuk MDP. Cukup capek. Makanya aku cukup capek karena silakan lihat di video slide itu bener-bener nggak ada penjelasannya. Aku sambil buka ya. Aku buka tuh kayak, wah, gitu. Teman, di video slide itu cuma jelasin kayak gini doang. Nah, cuma kayak gini. Jadi perhatian ya, dia cuma jelasin kayak gini, plus ini jadinya gini. Terus Hawken ini dapat ini tuh dari mana nggak tahu. Hawken itu nggak tahu. Makanya aku di situ aku tambahin buat coret-coretan buat kalian, biar kalian bisa dapat versi. Gitu. Itu sih untuk MDP. Makanya aku menyisipkan catatan-catatan kecil di summary supaya kalian ingat, oh ini cara menghitungnya itu kayak gini. Gitu. Jadi nanti untuk experience yang lebih dalam kalian bisa explore lebih lanjut dengan clue-clue yang udah saya kasih tadi. Oh ini dapatnya 75 itu dari mana? Karena dari sini ditambah ini. Loh kenapa yang dipilih ini? Karena dia ada max. Gitu. Jadi intinya adalah dia mencari value terbesar dari direction berdasarkan ini. Nah itu kan baru 1 titik. Bayangin kalian harus update 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 4 rotation 28. Makanya kan tadi aku minta ke Mine tolong bikinkan. Paling aku nanti besok bikin soal cuman 2 gini aja deh. Kayaknya udah seru deh. Gini doang kayaknya udah. Gini aja udah padat banget ya. Kasih kotak lagi. Segini dong. Tidak. Gitu sih kalau dari aku. Aman? Gitu? Oke, kalau aman mungkin aku absen dulu sebelum kita akhiri. Karena aku tadi bilang makanya kalau ini aku jelasin di awal kayaknya bakalan kelasnya juga udah bakal pusing banget, capek banget.